Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru gak Melayuannya, Bu? Kenyang mana? Hujan. Basah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, as-siyamu junnah fala yarfas wala yajhal. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, hadirin sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya Bapak Ibu mungkin ko kali pertama ambo kamari magiahkan pengajian ke Bapak Ibu di Masjid Mujtahidin Pelubang. Ku baru kali pertama Bapak Ibu. Mungkin Ibu Bapak mencari siapa Ustaz gua dari mana Ustaz gua. Bakok sekali ko nampak bantuan mereka baru ha. Ya. Namo ambo kan lah disabuan di anak gitu tadi Fahmi Hamzah Bapak Ibu. Tampe tinggal di Baso. Kesibukan anak apa ju ibu ko sehari-hari guru di MTI Candong. Jadi maja karajo sehari-hari Bapak Ibu. Alhamdulillah itu sedikit perkenalan Bapak Ibu. Ba kece orang ya Bapak Ibu ya. Kete banamo, gadang bagala. Ah bagala Ustad alun. Tulisannya dong. Allah bagala Ustad alun. Ya. Sadang OTW baru Bapak Ibu ya. Nah mudah-mudahan waktu capek koyo OTW aja ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama Bapak Ibu bersyukur gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu walaupun hari hujan, ambo pun dari tadi dari Baso Bapak Ibu berjalan memantel kemari hujan, tapi alhamdulillah awak lai rame aja melaksanakan ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan. Karena mendirikan qiyamul lail kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Orang yang mendirikan malam Ramadan, kini kan awak mendirikan malam Ramadan ke Bapak Ibu? Orang yang mendirikan malam Ramadan imanan, inyo dalam keadaan beriman kepada Allah Bapak Ibu, wahtisaban, bisa kita artikan dengan ikhlas karena Allah, maka orang yang mendirikan malam Ramadan pada saat sekarang ini ghufira lahu kata Rasulullah, diampunkan bagi orang itu sesuatu taqaddama yang pernah wak lakukan, yang pernah wak lakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung awak kini bisa untuk melaksanakan qiyamul lail di malam Ramadan. Itu nikmat pertama Bapak Ibu. Nikmat kedua, anan wak dapean kini le Bapak Ibu, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Barang siapa yang berjalan tadi dari rumah, tujuannya manga kamu saji, pertama ibadah, kedua ilman, menuntut ilmu. Kan kita kan mendengar wirid pengajian kini ke Bapak Ibu, kan menuntut ilmu waktu apa kelapangan yang diagiahkan oleh Allah, dilanjutkan oleh Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lah dua nikmat nan dapat dah Bapak Ibu ah. Nikmat nan ketiga le Ustaz. Ada aja le Ustaz banyak nan ketiga. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali disampaikan oleh beliau, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu. Ini kan wak menghadiri majelis ilmu ya Bapak Ibu ya. Walaupun orang di rumah tarangan suara buruk ini, tapi ndak di lokasinya, ndak di masjid gini. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Menghadiri majelis ilmu suara dari Bapak Ibu ah. Dapik ndak dapik biko kaji nan jale wak hadir sen dulu. Kadang kan orang kan ada juga Bapak Ibu ya. Kaji Ustaz tu tadi itu. Tak tahu dah Ustaz tu menyampaikan itu. Saya tadi nanjali hembo mendanga. Dapik ndak dapik nanjali awak mendanga kaji lebih baik daripada solat sunnah sebanyak 1000 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah kewajiban awak Bapak Ibu, kewajiban awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu tidak akan jauh keluar dari masalah Ramadan, tapi awak kerucutkan seketik lain, yaitu cara cepat terkabulnya doa. Cara doaku capek dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian nak kini Bapak Ibu ya. Namun sebelum wak jelaskan itu Bapak Ibu, tentu awak mendengar lo ayat-ayat yang telah dibacakan oleh para ustaz ataupun wak baca surah Al-Baqarah ayat 183 Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awak paretali cik-cik Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab namanya harfun nida. Huruf nida, huruf memanggil. Jadi Allah ku memanggil awak Bapak Ibu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil awak oleh Allah. Yang beriman ku sia go Bapak Ibu, ndak dicalik imannya modea. Apakah imannya bawah rendah? Apakah imannya menengah? Apakah imannya tinggi? Selagi inyo beriman dipanggil oleh Allah elok-elok, wahai orang-orang yang beriman. Kan ada orang imannya rendah, ada. Tak donya solat kemungkinan kebanyakan orang masih ada yang tak solat atau tak putih-putih solat. Ada je orang yang tak berpuasa. Tapi inyo meyakinkan Allah satu-satu Tuhan. Apakah inyo masih beriman kepada Allah? Masih. Karena orang beriman itu apa Bapak Ibu? Indak mempersekutukan Allah. Walaupun rendah imannya tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nan disuruh oleh Allah Bapak Ibu, kutiba, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tujuan tu puasa la'allakum tattaqun. La'alla tu Ustaz, la'alla tu dalam bahasa Arab Bapak Ibu itu huruf taraji, pengharapan kepada Allah. Nan wak harapkan ketika awak berpuasa di bulan Ramadan, ketika awak melaksanakan tarawih di bulan Ramadan, nan wak harapkan tenciik Bapak Ibu dimasukkan kepada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan puasa nan wak aduan kini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak dibedakan imannya rendahkah, menengahkah, tinggikah, selagi inyo berpuasa. Kalau ikhlas nyo berpuasa karena Allah, besok akan dimasukkan oleh Allah ke golongan orang-orang nan bertakwa. Itu Al-Baqarah 183 Bapak Ibu. Nah, dan berbicara tentang berpuasa, ya, puasa. Sebelum awak kaji tentang doa Bapak Ibu, tidak kejauh awak dari siko dah. Rasulullah menyampaikan Bapak Ibu dalam hadisnya dari Abi Hurairah. Kata Rasulullah Bapak Ibu, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah junnah. Junnah. Dalam bahasa Arab kan ada pernah wak dengar Bapak Ibu, ada jannah, ada jinnah, ada janin. Kini junnah kecil Rasulullah. Dalam bahasa Arab kalau ada huruf jim hijaiyah Bapak Ibu junun,
Itu maknanya adalah ndak nampak doh maknanya tu. Yang diagiahkan oleh Allah tu ndak nampak, dan diciptakan oleh Allah tu ndak nampak. Contohnya, janin, huruf jim cik, huruf nun cik. Nampak di ibu janin dalam perut ibu dulu? Kan ndak nampaknya doh. Dek itu jannah. Kini ada jannah. Jannah artinya saru. Nampak di awak sarugo tu kini pak? Indah. Ada jinnah. Jinnah itu terambil dari kata minal jinnati, jin. Jin itu apa? Jin. Nampak jin tu di mata bapak ibu? Indah. Jadi kok ada nampak di ibu jin bikoh pulang sembayang, berarti jin tu sedang dalam masalah ada bapak ibu. Ada masalahnya di keluarganya, mungkin dinampak-nampaknya dirinya kawa. Atau bapak ibu, bisa aja orang menyamar menjadi jin bapak ibu, bisa. Contoh, apa pega kadai bapak ibu? Pulang dia ke rumah. Deklah jam 2 pulang takui eboh jo bini, join 2 bare, menyuruh-nyuruh apa masuk rumah. Dek menyuruh-nyuruh tu kan tak nampak di ibu dah. Maka apa menyamar menjadi jin. Yo. Atau ibu bisa aja pak nak masa pak nang kana dah. Contoh apa lah ni rumah gaji pak. Nah, dak diagih je dia pak ke betih lancur wah. Betih kurang. Menyuruh lah ibu mencari dompet apa ya. Menyuruh. Kena nampak dia pak tu dah. Menyamar bu menjadi jin, iyo dek ndak nampak. Jadi jinnah, jannah, junnah itu maknanya ndak nampak bapak ibu. Begitu juga puasa kata Rasulullah, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, pelindung yang diagiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inyo ndak nampak tapi awak dilindungkan oleh Allah dari segala perbuatan dosa Allah Subhanahu wa taala. Cibolah ibu sekalian. Contoh mereka saya, biasanya ada orang go, nyumpang bangi, sakit saya wak singgung bangi senyo sekali. Kini di bulan puasa wak singgung na banyak kali, amo hanya bangi, indah. Bang kau tak mau nyebangi, takutnya puasanya biko batak itu nan puasa tu bapak ibu, yang buruk saja dipelihara oleh Allah. Nan mengurangi pahala puasa saja dipelihara oleh Allah. Jadi kalau ibu mudah pembangi, apa mudah pembangi, emosi tiuk sabanta saja, solusinya bapak ibu jo puasa kicik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit gambaran nih bapak ibu ya, hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak ibu masuk wak ke tema ba'a cara capek terkabulnya doaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan bapak ibu lanjutan dari surah tentang puasa, surah Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi wa la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu Muhammad, nan ditanyuan oleh hamba ko, awak kan hamba Nabi Muhammad ko, bertanya bima Allah tu tentang Allah. Kata Allah, inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wat da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan hambaku itu izadaan apabila inyo meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli, maka penuhilah perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah mereka kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka selalu berada dalam kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, berdoa ke bapak ibu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apolai bapak ibu dapat awak bisa berdoa di bulan Ramadan ko bapak ibu Bakok rancak berdoa di bulan Ramadan. Ada sejarah bapak ibu diterangkan di dalam kitab Duratun Nasihin. Diterangkan dalam kitab Duratun Nasihin, ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke atas bukit Tursina menerima wahyu Allah, di situ bertanya Nabi Musa kepada Allah, Bapak Ibu, ya Allah, ada ndak manusia yang lebih dakik daripada aku ini kepadamu ya Allah? Itu tanya Nabi Musa. Dijawab oleh Allah, ada. Siapa dia?
yaitu nanti di akhir zaman ada umat yang diberi nama umat Nabi Muhammad. Katiko inyo bapuaso Bapak Ibu, lah sampai di waktu babuko. Nah, sebelum dilanjut, batanyo ambo ka ibu dulu. Ibu kalau azan magari baca Allahumma lakasumtu ibu dulu atau mambiak minum sadagui dulu. Allahumma lakasumtu dulu. Nyo rancak sekeduanya Pak, Bu ya. Tapi lebih rancak bisu bismillahirrahmanirrahim. Minum maya sagale baca Allahumma lakasumtu. Sudah tu ibu pupuhlah doa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan cerita tadi kata Allah, umat Nabi Muhammad tu ketika nyoba buku, siap nyoba buku, berdoanya kepada Allah, doa itu akan sampai kepadaku dan tak ada sehelai rambut pun, sehelai benang pun, sehelai apapun membatasi doa itu sampai kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum Musa, kalau engkau berdoa masih ada dinding yang membatasi, baru bisa sampai doa itu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan Bapak Ibu. Jadi kesempatanlah bagi kita Bapak Ibu untuk memperbanyak doa selama di bulan Ramadan. Ya. Banyak doa selama bulan Ramadan. Karena kenapa? Doa yang kita panjatkan itu adalah doa yang capek dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama Ramadanku ibu banyakkanlah berdoa. Kecil Rasulullah lai. Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk bulan suci Ramadan Pak, Bu, dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuka itulah Bapak Ibu capek sampai doa itu kepada Allah. Namun timbul pertanyaan oleh awak, Ustaz, kadang kami lah berdoa kepada Allah Ustaz. Lah acuk kami berdoa kepada Allah. Bakok ndak jua dikabulkan doaku oleh Allah Ustaz. Nan kami minta A, nan dia gih B, nan kami minta B, nan dia gih C. Kan tak sesuai janan wak minta ada Allah. Maka ba'a caronyo berdoa tu setidaknya ada ampek hal nan akan kita terangkan pada malam hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah baca doa tu supaya bisa untuk capek dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, mengarahkan doa itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wak berdoa tu, tujuan berdoa itu dan wak minta itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tu Bapak Ibu, contohnya terjadi pada Nabi Zakaria. Siapa Nabi Zakaria? Ya Nabi Isa. Nabi Zakaria ko Bapak Ibu, lah tua beliau, bininya lah tua loh. Ibaratnya contoh umur bini ko lah 50 tahun. Kalau lah 50 tahun kan tak bisa seorang ibu melahirkan dong. Lah menopos kecil orang. Nah, kini meminta Nabi Zakaria ke Allah supaya ingin mendapatkan keturunan. Namun apakah langsung meminta beliau kepada Allah begitu saja? Tidak. Diterangkan oleh Allah dalam surat Maryam Bapak Ibu. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku katanya, sesungguhku tulangku kulah lamah, abuakku lah bauban, dan tak pernah nak taluk ke manga-mangaleh. Berikanlah denko ya Allah seorang anak untuk bisa melanjutkan agamaku di bumimu ya Allah, supaya bisa agama Islamku untuk dilanjutkan oleh keturunan dan ya Allah. Itu diminta Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ko Pak Bu meminta kepada Allah dibarengi doa tujuh untuk ibadah. Jadi ba'a cara awak berdoa kepada Allah caranya lah Bapak Ibu. Contoh, ya Allah, adenlah salat ya Allah, ambolah mengaji ya Allah, ambolah berpuasa ya Allah, murahkanlah rezeki ambo supaya ambo bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Kan wak tumpangkan doa awak untuk ibadah di Bu tu ha. Atau mereka, ya Allah, ambolah salat ya Allah, rasakilah ambo cari atas jalan yang benar ya Allah, lapangkanlah rezeki ambo untuk bisa menuju Makkah Al-Mukarramah ya Allah. Jadi doa tu tumpangan Bapak Ibu untuk ibadah kepada Allah. Ndak asa-asa berdoa sewak dah.
Kau enggak di mata kana awak berdoa, namun ndak wak tumpangkan doa itu untuk menjadi ibadah kepada Allah. Jadi supaya doa itu capek dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu, yaitu wak tumpangkan doa itu untuk menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Model itulah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria Bapak Ibu. Dia nak mah Islam ku putih di liau dah. Dimintalah kepada Allah, binilah tuo. Bini nak bisa mengandung leh. Diminta kepada Allah untuk melanjutkan agama. Ujung-ujungnya apa? Di liau dilahirkanlah seorang anak yang diberi nama anaknya Yahya alaihi salam. Ya. Dan diterangkan juga oleh Allah dalam surat Al-Anbiya Bapak Ibu. Ketika meminta keturunan tu, tentu ada usaha yang dilakukan. Tidak mungkin hanya sekedar berdoa saja. Setidaknya ada 3 usaha yang diamalkan oleh Nabi Zakaria Bapak Ibu. Yang pertama, kalau awak ingin meminta sesuatu kepada Allah, bersegeralah Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau lahazan orang di masjid langsung berhenti kerajo pai sembayang ke masjid, kok indak di rumah sembayang, boleh saja. Jadi segerakan perbuatan baik dan jauhi perbuatan yang tak baik. Yang kedua kata Allah, kata diterangkan, berdoa itu harus karena Allah, bukan karena ada keinginan yang lain. Bukan karena ingin mendapat yang lebih daripada manusia pandangan baik, tapi wak tumpangkan diri awak kesadonyo hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga Bapak Ibu, berdoa itu kalau bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana tampik dan khusyuk berdoa, yaitu di dalam masjid tampik dan khusyuk berdoa kepada Allah. Kadang-kadang di rumah Bapak Ibu, kadang ada ibu-ibu lah bacucu ketika wak sekolah marengeknya, kadang menangisnya, kadang orang main bau, kadang baal orang wak sedang sembahyang orang main bau, ndak kadijawi baalah kabajawi batas sembahyang lah. Maka tempat yang paling rancak khusyuk untuk berdoa tu di masjid awak ke Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi cara capek doa dikabulkan oleh Allah, yaitu awak tumpangkan doa itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, cara doa itu capek dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa itu Bapak Ibu harus dalam keadaan bersih. Berasih itu Bapak Ibu bukan dalam keadaan berwudu saja. Karena awak lah berwudu tadi masuk masjid kalau berasih awak tu. Namun tak berwudu sekiranya dah Bapak Ibu. Sampai kama, sampai batin ko Bapak Ibu harus berasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, harato nan wak cari harus harato nan barasih, ndak boleh bacampur jonan haram. Ketika masih ado harato tu wak cari jo jalan yang haram Bapak Ibu. Contoh wak dapik piti 100.000 sehari, ado 1.000 nan haram di dalam, maka berdoa bana ibu menangis bana Bapak Ibu berdoa kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah doa nan ibu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sedikit pun harati rezeki, baju, nan wak makan itu Bapak Ibu dari haratonan haram. Karena apa kata Rasulullah melalui hadisnya? Innallaha, firman Allah, innallaha tayyib, bahwa sesungguhnya Allah itu suci, la yuqbalu, dan Allah tidak akan menerima apapun dari manusia kecuali dalam keadaan suci. Jadi kalau ingin doa tu, ibadah tu cepat dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Bapak Ibu, awak harus dalam keadaan suci, zahir jo batin. Ndak baju senan baru, ndak cilakuang senan baru dah, ndak bantuak senan baru dah Bapak Ibu. Jo anan wak makan, harato nan wak cari itu harus jo harato nan suci. Ndak boleh bercampur jo nan haram seketik pun. Karena ada sejarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang laki-laki Bapak Ibu, ingin melakukan perjalanan jauh. Karena orang yang melakukan perjalanan kalau berdoa kepada Allah itu doanya capek dikabulkan oleh Allah. Namun ditagwa oleh Rasulullah, ba'a kok ditagwa? Ba'a doanya akan dikabulkan, sedangkan yang inyo pakai masih ada pakaian yang haram. Nan inyo makan harato masih ada harato nan haram.
nan inyo gunoan masih ada haratonan haram, ba'a doa akan dikabulkan. Sedangkan yang haram masih malaki di badan awak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi biarlah wak hidup wak pas-pasan Bapak Ibu, biarlah hidup wak sederhana Bapak Ibu, daripada awak banyak pitih banyak harato tapi wak tak tahu di mana sumber datang harato nan wak cari itu dor. Nah, ada dampak yang diagiahkan oleh Allah ketika harato haram tu wak cari oleh Bapak Ibu, diterangkan dalam kitab fikih, kitab hadis pun diterangkan. Kalau seorang bapak atau seorang ibu mencari harta di jalan yang haram, itu bisa menimbulkan penyakit karih kepala yang dilakukan oleh seorang anak. Awaklah pandai mendidik anakku soleh, namun ujung-ujungnya pahlawan awak caliak. Apakah parangai awak dulu nan mode itu, ataukah ada awak agiahnya makan dari harato nan dak halal atau haram, jadi bisa menimbulkan hati nan kareh ka palo. Atau bisa juga Bapak Ibu banyaknya piti ibu piti bapak, contohnya kalau ada sakitik bercampur jonan haram, 1 juta 2 juta sa-M ke Bapak Ibu berinfak bersedekah, itu tidak akan diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya doa kau capek dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu, yaitu dalam keadaan suci zahir jubatin awak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan ketiga Bapak Ibu, ba'a caranya supaya doa itu capek dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskanlah permintaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu magihan awak Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan, bukan apa yang kita inginkan. Ulang lihat, Allah itu mengabulkan doa awak ke Bapak Ibu sesuai jo apa yang kita butuhkan, bukan jo apa yang kita inginkan. Contohnya Bapak Ibu, anak bapak contohnya umur 5 tahun, inyo mangandak minta bali HP iPhone, amuh bu balian. Ndak, bako nak muah kan takut ibu kalau dia gi HP anak ketik, biko wak nak tak perhatian tahapo nang kadi caliaknya, tahapo yang kadi tontonnya kan kita ndak tahu. Atau anak ketik inyo muah 7 tahun meminta balian nonda ke ibu apa, amuh bapak ibu balian. Kan indak dah, karena inyo alun butuh lah. Inyo cuman ingin sebaru tapi alun butuh. Begitu jugalah Allah kalau mengabulkan doa Bapak Ibu. Allah itu mengabulkan doa sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi jangan pernah mengaluh kepada Allah Bapak Ibu. Diuji awak oleh Allah seketik mengaluh. Diuji je penyakit seketik mengaluh. Kadang contoh ibu baladang, ibu ke sawah atau ibu mengalih contohnya. Biasanya baladagang pun dapat untung sebulan tu 10 juta. Kini dapat sen untung 50 juta. Ditanya oleh kanti bara untung dapat kini lai 5 juta nyote. Kanlah kurang bersyukur wak tu. Jadi ba'ajan pernah ndak mengaluh kepada Allah, karena Allah itu mengagiahkan sesuai kebutuhan bukan keinginan awak. Bakok mode tu Bapak Ibu, kalau nan wak minta boleh kan ndak balaku kalau sesuai saja diminta Allah, takui Allah biko Bapak Ibu. Biko kok den nagihan kasadonyo lupa lo nyo den ba ibadah biko kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemberian Allah tu cukup satu saja, mukhlisin, ikhlas. Karena itu diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Bainah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan mereka manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, mukhlishina lahuddin, ikhlas karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang ketiga Bapak Ibu, Allah mengagiahkan doa itu, mengabulkan doa itu sesuai kebutuhan, bukan apa yang kita inginkan. Nan kampe Bapak Ibu, supaya doa itu capek dikabulkan oleh Allah, koklah taranga seruan Allah, koklah taranga panggilan Allah, bagagih langsung untuk mengarajuan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Lah disuruh Allah untuk sedekah. Contoh, pitiwa lah balabih-labih. Tapi wa ando anja baru ndak wak keluan seketik banyak no.
maka itulah yang menolak seruan Allah, dan doa itu lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lah azan, orang lah iqamat, awak karaju je baru. Contoh ibu kada pua, apa kapara, apa baladang contohnya. Lahazan orang tangguang sakit tik lego ladu ko goreng ah bikuang ngih lo nyo tangguang. Ujung-ujungnya selesai je orang salat berjamaah. Kana dia salat berjamaah dah doa itu akan capek dikabulkan oleh Allah, sedangkan seruan Allah saja ndak capek awak datangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima Bapak Ibu, cara untuk doa itu capek dikabulkan oleh Allah, jago diriku untuk selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat ku payah Bapak Ibu. Istiqomah ku payah. Susah kan? Contoh Bapak Ibu, awak berjanji, Ustaz, ambo besok selama bulan puasa ambo nak ke Bagunjiang nih doh. Contoh dia tu. Kiranya ada kanti depek serang. Motalah ibu contohnya ya. Tagunjiang anjurang. Nah kan tagunjiangnya itu memang istiqomah ikut payah. Namun bau sawo lah taruh Bapak Ibu untuk bau sawo istiqomah taruh kepada Allah. Bacaronya untuk istiqomah kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan Bapak Ibu, hanya di bulan Ramadan pintu ampunan Allah itu terbuka selama 20 sampai jam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan disalangan di hadis tadi, iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Ada hadis lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Di bulan puasa kalau awak bisa membarasihan dosa sebanyak-banyaknya awak barasihan di bulan puasa ko Bapak Ibu, kok dapik bisu abih Ramadan ko jauh awak dari perbuatan dosa itu lain. Bau sawo awak meminta awak kepada Allah Ta'ala, berdoa awak kepada Allah Ta'ala, jauh dari segala perbuatan dosa. Karena awak takut Bapak Ibu, bisuak nan kaditanyo itu sia, nan menyelamian awak tu sia. Kan ada nampak di jam merah tu ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang bisa menyelamian diri awak tu awak surang-surang Bapak Ibu. Kalaulah bisa awak menyelamian diri awak surang, baru bisa awak menyelamian anak, bisa awak menyelamian laki awak, bini awak atau bencana awak. Banyak awak ke menyelamian orang, sedangkan diri awak saja belum bisa awak selamaian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah poin-poinnya Bapak Ibu, cara doa itu capek dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama, doa itu tumpangkan untuk jadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, berdoa itu harus dalam keadaan bersih dan suci. Bukan badan saja yang bersih, hati pun harus bersih, hati pun harus suci, harato pun harus harato dan suci, baju yang buat pakai pun dari harato dan suci. Dan ketiga Bapak Ibu, Allah itu mengabulkan doa sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan sampai Bapak Ibu, kalau bisa capek menjauhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat adalah harus istiqomah kita Bapak Ibu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum waktu tutup Bapak Ibu, terakhir timbul pertanyaan cik lain, Ustaz, bahkan tidak dikabulkan doa, maka ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, bisa jadi kini ibu berdoa, bapak berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah hari kejuo. Bisa jadi sia orangnya tuh, yaitu orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa kecil kepada Allah. Dosa kecil saja tidak pernah inyo karajuan, apalagi dosa gadang. Awak ada jo masih melakukan dosa kecil Bapak Ibu, lain julid wak ke orang ada jo, dangki wak ke orang ada jo, ya iri wak ke orang ada jo, ria ada jo, dia banyak akan capek dikabulkan hari ko, sedangkan penyakit hati masih ada di diri awak. Yang kedua, bisa jadi doa kini berdoa kepada Allah berpuluh-puluh tahun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, supaya disikolah nanti doa awak dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu, kini awak berdoa besok di yaumil hisab, di yaumil mizan, disitulah doa-doa awak kesadonyo dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah awak kini malu di hadapan manusia Bapak Ibu, daripada awak besok malu basobok ju Allah Subhanahu wa taala. Intinya meminta taruh kepada Allah. Doa tu Ibu boleh doa awet muda Bapak Ibu.
Awet muda ku ndak karipu hilang dah Bapak Ibu ya. Awet muda ku kuat sentanago ku taruh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taluk je kaki ku melangkah untuk salat ke masjid baru. Taluk je tangan ku untuk magih kepada orang-orang yang membutuhkan. Boleh meminta itu ke Allah rancak benar. Nanti minta dulu dikabulkan atau indak dikabulkan, capek atau lambek Bapak Ibu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dan bisa anak Bapak Ibu sampaikan. Ko ado tasingguang kanainya telantak katurun dan menyinggung perasaan Bapak Ibu, ambo mohon maaf karena ambo ketik mudu matah dan baru baraja menyampaikan kaji. Ko ado salah mohon ampun banyak-banyak kepada Allah kita gitu ampun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.